Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Guys, saya mendapatkan informasi ya dari orang Jakarta. Ternyata saat ini Rismon ya itu sakit keras katanya. Aduh. Setelah diperiksa 9 jam ya teman-teman, kita akan nanti ceritakan kronologi yang sebenarnya ya. Nah guys, kalau kemarin diperiksa mereka itu teroris adalah 9,5 jam, itu otomatis memang sangat melelahkan, walaupun ada jam istirahatnya yaitu 1,5 jam isoma lah ya, istirahat, sholat, makan. Tetapi setidaknya ketika kemudian kita sebagai tersangka katakan sedang diperiksa oleh pihak kepolisian, tentu ada sedikit perbedaan, apalagi kita ini dalam kondisi yang salah. Benarnya sekalipun mungkin ada mental yang ngeri-ngeri sedap dan sebagainya, apalagi kita ini positioningnya adalah salah, kita membuat-buat, mengada-ada hasil penelitian dan sebagainya, kemudian diperiksa, otomatis guys pasti ada down mentality-nya di situ. Makanya ini sebuah bukti bahwa teman-teman tahulah ketika kemarin misalkan Rismon, kemudian Kurnia juga yang tertangkap kamera mereka menangis-nangis dan sebagainya, justru itu adalah sebuah bukti. Walaupun memang salah satu pengacara yang saya tayangkan dalam video sebelumnya itu mengatakan bahwa ada diskriminasi lah, ada kriminalisasi lah dan sebagainya. Itu pengacara yang ikut di dalamnya itu, yang ikut masuk ke dalam itu. Nah, tetapi di akhir juga mengatakan bahwa polisinya itu enak, baik, kooperatif dan sebagainya. Nah, ada dua hal yang diumpatkan oleh mereka. Ternyata sebuah bukti mereka, kenapa mereka ini menangis-nangis ya, gerung-gerung nangis ya, bahkan sedih dan sebagainya. Aduh. Luar biasa ya. Nah, ternyata ada rahasia di balik semua itu, akan kita ulas terkait itu. Kita akan dengarkan terlebih dahulu supaya kemudian sistematis rangkaiannya ya. Itu penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Oke, baik. Pertama kita pahami terlebih dahulu bahwa mereka itu Polda ya, Polda DKI Metro, Polda Metro itu ternyata menahan ijazah asli, mungkin juga hal-hal yang lain. Di situ ada kakak mungkin karena barangkali untuk diperiksa oleh pihak kepolisian, dan ternyata akhirnya setelah hasil verifikasi penelitian dan sebagainya kemudian diperkuat hasil lapor Polri yang Mabes itu, ternyata ijazahnya Polda Metro mengatakan asli dan sah ya. Itu dulu ya teman-teman. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Baik, ternyata penelitian yang mereka dapatkan hasil dan konklusinya itu adalah penelitian yang tidak berdasar katanya ya. Poinnya itu yang pada akhirnya mereka ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan akhirnya juga ditersangkakan, walaupun sebagai saksi dan berstatus tersangka kemarin tidak langsung ditangkap. Nah, itu juga nanti kita akan ulas kenapa kok bisa tidak ditangkap ya. Apakah ada deal, apakah ada bohir, apakah ada sesuatu di belakang layar. Baik, setelah kita tahu bahwa ternyata ijazah Jokowi menurut Polda Metro itu adalah asli dan sah, maka kemudian mereka ditersangkakan. Dan kita lihat terlebih dahulu sebelum mereka kemudian diperiksa sebagai status tersangka itu. Nah, ini sangat sumringah sekali guys, kita dengarkan ya.
Kalau pertanyaannya apa? Siap nggak Bang nih ke masalah ini Bang? Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo. Oleh karena itu ini akan kita edarkan, kalau bisa gratis ya Mas ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis, dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Oleh karena ini foto aja, fotokopi semua, atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa kita. Kabar menarik buat teman yang suka pakai Dreamina. Jadi yang terbaru sekarang ini ada model gambar terbaru ya, yaitu sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insearch. Bayangkan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus. Baik, poinnya saya dapatkan ya teman-teman, bahwa ini adalah sebuah fakta ketika misalkan teroris ini masih sumringah ya, mengatakan dengan menggelegarnya, bahkan kemudian di situ berani menantang misalkan kepolisian, bahwa ketika tuduhan ini tidak terbukti, misalkan penersangkaan ini tidak terbukti, maka kemudian mereka akan menuntut kepolisian Republik Indonesia sebesar 126 triliun katanya. Nah, ini kan luar biasa. Pertama, ada sebuah tantangan terhadap penegak hukum. Kedua, juga ternyata semakin menggaungkan, mengglorifikasi ya, bahwa ternyata wakil presiden itu adalah tidak mempunyai ijazah, dan alias ijazahnya palsu. Apakah kita mau katanya dipimpin oleh wakil presiden yang ijazahnya palsu dan sebagainya? Bayangkan, dengan semangat sumringah, kemudian semangat berapi-api dan sebagainya sebelum masuk. Tetapi kenapa ketika sudah masuk diperiksa setelah 9,5 jam melehoi, santai, tunduk, nangis, sedih, bahkan nangisnya itu guguk kayak apa tuh guguk. Baik, kita dengarkan guys ya. Bang, mungkin ada statement sedikit bang? Nggak ada bang, nggak ada. Kenapa ini Kurnia nangis ya? Respon juga, pandangannya kosong gitu ya, depan melarak melirik gitu.
Ada apa dengan itu ya teman-teman? Setelah mereka ini diperiksa selama itu 9 jaman itu, kemudian dia atau mereka itu pulang, bahkan seorang tersangka lain yang merupakan klaster pertama itu Ibu Kurnia itu menangis-nangis tentang Pak Rismon nangis kuk gitu. Dan bahkan pandangan Rismon ini kosong ke depan guys, tidak melirik kanan, tidak melirik kiri, bahkan lurus saja, bahkan mukanya pucat, dan memang saya kira itu sedih atau kena mental kira-kira. Nah, teman-teman bisa tulis dalam kolom komentar kenapa bisa terjadi seperti ini. Menangisi Bang Rismon ya. Ibu Kurnia juga tersangka tapi memang tidak diperiksa kemarin ya. Tapi kok menangisi Bang Rismon, ada apa di balik semua itu? Kalau kita telusuri itu guys, bahwa ketika kita tahu akhirnya Polda DKI mengatakan bahwa ijazah Jokowi berdasarkan penelitian dan lain-lainnya, bahwa ijazah Jokowi itu kan asli dan sah katanya. Artinya bahwa segala tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ITE dan sebagainya itu semua adalah bentuk pidana semua. Dan akhirnya pihak kepolisian juga benar telah mentersangkakan itu, dan bahwa memang teman-teman juga asal tahu bahwa Rismon ini adalah yang paling berat barangkali. Pertama adalah beliau ini bukan seorang politikus. Kalau politikus kan banyak temennya ya guys ya, dimana-mana ada, apalagi misalkan Roy Suryo orang lama, makanya banyak yang mengatakan bahwa Roy Suryo adalah yang paling kuat dan sebagainya, beliau adalah orang lama dan sebagainya, karena mungkin diduga bohirnya banyak dan sebagainya. Nah itu akhirnya yang berkembang. Tetapi Rismon tidak guys, katanya bahwa Rismon itu kan orang baru lah ya, baru nongol itu semenjak sianida itu ya, kemudian sekarang berani berkuar-kuar dan sebagainya. Dan bahkan Rismon ini blunder juga, misalkan ketika kemarin juga Bang Andi Azwan itu melaporkan Rismon dan Michael dan siapa satunya itu terkait dengan pencemaran nama baik, bahwa Bang Andi Azwan misalkan dinyatakan oleh Rismon, Michael dan lain-lain itu adalah terkena kasus TPPU lah dan sebagainya. Itu adalah laporan pertama. Kemudian laporan kedua dari Jokowi. Kemudian ketiga blundernya adalah ketika misalkan Rismon pertama kali itu menggaungkan bahwa ijazah palsu, bahwa dirinya ternyata diteliti oleh para aktivis dan alumnus Yamaguchi Daihaku Jepang sendiri, bahwa ternyata akhirnya Yamaguchi Daihaku tidak menyatakan bahwa Rismon adalah alumnusnya. Artinya bahwa ijazahnya itu menjadi tanda tanya, dan bahwa saya dengar juga mereka di antara para alumnus dan ahli tersebut akan melaporkan Rismon juga terkait ijazah palsu, pemberitaan bohong kepada publik. Ya enggak, kan ijazah ditunjukkan ya teman-teman, ditunjukkan ke media dan sebagai satu persatu ijazah Yamaguchi juga, tapi ternyata Yamaguchi tidak mengvalidasi bahwa dirinya adalah alumnus Yamaguchi, bahwa dirinya adalah mahasiswa Yamaguchi. Nah guys, ini artinya ini bisa-bisa menjadi 3 laporan yang akan diusut terkait dengan tersangka Rismon itu. Mungkin yang lainnya Tifa juga barangkali hanya terkait dengan ijazah Jokowi saja. Nah, yang lebih menarik bahwa di antara mereka itu kok kenapa akhirnya sangat letoy, sangat melehoi, kenapa mereka itu menangis? Artinya dapat dimungkinkan bahwa di dalamnya itu terdesak mereka. Terdesaknya bagaimana? Ketika mereka menyampaikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu dan sebagainya, mungkin di dalamnya diperlihatkan ijazah aslinya.
Yang tadinya katanya di dalam fotonya tidak ada garis merah dan sebagainya, mungkin di dalam diperlihatkan fotonya dan sebagainya. Nah ini guys, mungkin dari hasil penelitiannya itu terbantahkan semua di atas atau di dalam ya. Bisa saja semua terjadi sehingga kemudian mereka kena mental, mereka kemudian oh iya disadarilah kemudian ya, walaupun mereka sadar juga telat ya, karena ini sudah naik status menjadi tersangka dan sebagainya. Jadi kalaupun ada permohonan maaf atau menerima maaf dari Jokowi langsung juga tidak akan bisa diterima karena ini sudah proses hukum sudah berlanjut dan sampai terhadap tersangka itu ya. Nah guys, ternyata Rismond saya pikir lebih cenderung pada hal-hal yang kemudian dipatahkan semua hasil penelitiannya oleh pihak Polda Metro Jaya. Ya, ini kesimpulannya. Dan kemudian yang terakhir saya juga mendapatkan informasi ya dari kawan-kawan di Jakarta bahwa mungkin kita tahu ada sebuah perbedaan ketika pertama sumringah, kemudian diperiksa 9 jam, kemudian keluar menjadi letoy, menjadi melehoy dan sebagainya, nangis-nangis, gerung-gerung dan sebagainya, matanya, pandangannya juga tidak fokus lah dan sebagainya. Tidak tengok kiri dan kanan dan sebagainya. Ternyata informasi itu akhirnya mereka itu sakitnya kita entah tidak tahu ya, apakah sakitnya adalah beneran, apakah sakitnya adalah acting. Maka kemudian kenapa juga di antara mereka tidak mau diwawancarai? Kenapa di antara mereka sama sekali tidak ada yang mau diwawancara? Dan bahkan hari ini saya cari-cari channel mereka itu adalah kosong, bro. Tidak ada yang menayangkan kemudian mereka berkoar-koar kembali. Apakah ini adalah sebuah deal juga, termasuk ketika misalkan mereka mau ditahan, kemudian mereka juga mengupayakan atau memohon akan mengajukan saksi ahli juga katanya kan oleh pengacaranya supaya berimbang, dan akhirnya Polda merestui itu. Dan kemudian juga bahwa mungkin sekali lagi Anda melakukan pengulangan hal-hal tuduhan yang sama, maka Anda akan saya jemput paksa kira-kira. Mungkin juga ini bisa terjadi sehingga kemudian ketakutan karena mental dan sebagainya, sehingga mereka ini pada sakit lah ya. Terima kasih, semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.